introduce myself. My name is Dwi Estetika Buginting from the Information System. Today, I would like to present about how the Information Technology Code of Ethics can have a positive impact on the use of technologies. Dampak positif kode etik pengguna teknologi membentuk masa depan digital yang bertanggung jawab. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi atau disebut juga dengan Information Technology Code of Ethics adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi. Tujuan utama, mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, aman, dan bermoral. Siapa yang mematuhi? Semua pengguna teknologi, mulai dari individu, personal teknologi informasi, hingga organisasi dan pembuat kebijakan. Mengapa hal ini penting? Untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan, dan menciptakan lingkungan digital yang sehat. Resiko jika kode etik diabaikan. Mengabaikan kode etik penggunaan informasi teknologi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, pelanggaran privasi data, penyalahgunaan informasi pribadi yang menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Yang kedua, ancaman keamanan informasi, serangan cyber, kebocoran data, dan kerusakan sistem yang melumpuhkan operasi. Yang ketiga, perilaku cyberbullying dan pelecehan, penyebaran ujaran kebencian, intimidasi online, dan konten berbahaya. Dan yang terakhir, keempat, penyebaran informasi palsu, hoaks, dan disinformasi yang merusak kepercayaan dan memecah belah masyarakat. Bagaimana kode etik memitigasi resiko? Kode etik bertindak sebagai benteng memadu penggunaan teknologi untuk berperilaku etis dan mengurangi konsekuensi negatif. Yang pertama, meningkatkan keamanan data, mendorong praktik enkripsi dan akses terbatas. Yang kedua, melindungi privasi, menekankan persetujuan dan transparansi penggunaan data. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan, mengedukasi tentang batasan dan konsekuensi tindakan tidak etis. Dan yang terakhir, keempat, membangun kepercayaan, memastikan integrasi. Dan yang keempat, membangun kepercayaan, memastikan integritas dan akuntabilitas dalam setiap interaksi digital. Studi kasus yang pertama, perlindungan data konsumen. Sebuah perusahaan e-commerce besar menghadapi serangan cyber yang mengancam data jutaan pelanggan mereka. Berkat kode etik keamanan data yang ketat, tim teknologi informasi perusahaan segera mengaktifkan protokol respons insiden, mengisolasi serangan, dan memberitahu pelanggan yang terpengaruh dengan transparansi penuh. Kode etik ini mewajibkan pelatihan reguler untuk karyawan, audit keamanan berkala, dan komitmen untuk tidak menyembunyikan pelanggaran data dari publik. Hasilnya, meskipun insiden terjadi, reputasi perusahaan tetap terjaga dan kepercayaan pelanggan pulih dengan cepat berkat penanganan yang etis dan bertanggung jawab. Dan studi kasus yang kedua, mencegah cyberbullying. Sebuah platform media sosial menerapkan kode etik pengguna yang menekankan rasa hormat, empati, dan larangan terhadap segala bentuk pelecehan online.
seorang pengguna melaporkan tindakan cyberbullying, tim moderasi segera bertindak berdasarkan pedoman kode etik. Kode etik ini tidak hanya mengatur kehidupan, tetapi juga mendorong pengguna untuk menjadi pembela, aktif melawan perilaku negatif, menciptakan komunitas yang lebih positif. Hasilnya, platform tersebut berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif, meningkatkan retensi pengguna, dan menjadi contoh bagi platform lain dalam memerangi cyberbullying. Manfaat kode etik bagi individu: perlindungan diri, mencegah penipuan, pencurian identitas, dan pelecehan online. Yang kedua, literasi digital, meningkatkan pemahaman tentang resiko dan praktik terbaik. Reputasi positif, membangun citra digital yang terpercaya dan profesional. Pengambilan keputusan etis, paduan untuk menghadapi dilema moral di dunia maya. Manfaat kode etik bagi organisasi. Manfaat kode etik bagi organisasi yang pertama, kepercayaan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan reputasi merek melalui praktis etis. Yang kedua, kepatuhan regulasi, memastikan perusahaan memenuhi standar hukum dan industri. Yang ketiga, produktivitas karyawan, lingkungan kerja yang aman dan etis, mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus. Dan yang terakhir, inovasi bertanggung jawab, mendorong pengembangan teknologi yang bermanfaat tanpa mengorbankan nilai-nilai etis. Dan manfaat kode etik bagi masyarakat luas yaitu masyarakat digital yang sehat, mengurangi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Yang kedua, keamanan nasional, memitigasi ancaman cyber dan melindungi infrastruktur kritis. Yang ketiga, keadilan sosial, memastikan akses teknologi yang merata dan mencegah diskriminasi. Yang terakhir, pembangunan berkelanjutan, memandu penggunaan teknologi untuk solusi masalah global. Kesimpulannya, kode etik pengguna informasi teknologi bukan sekedar kumpulan aturan, melainkan fondasi untuk membangun masa depan digital yang lebih aman, etis, dan bermanfaat bagi semua. Etika bukan tentang membatasi, tetapi tentang membebaskan potensi penuh teknologi dengan bertanggung jawab. That is all for my presentation. I hope this material will be useful and remind us to use technology wisely, safely, and responsibly. Thank you for kind attention.